Untuk memantau perkembangan terkini pemeriksaan Menpora Dito Aryo Tejo, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga yang berada di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat siang Dian, apa yang ingin digali oleh penyidik pada pemeriksaan Menpora kali ini? Seperti apa dugaan keterlibatan Dito, Dian, dalam kasus ini? Ya, Mercy, pertama tentu penyidik akan menggali terkait apakah betul Menpora Dito Aryo Tejo ini menerima aliran dana korupsi proyek BTS senilai 27 miliar rupiah. Dan kalau benar Dito menerima aliran dana korupsi tersebut, ini dalam kapasitas apa Dito menerima aliran dana tersebut? Karena kalau kita ingat kurun waktu atau periode pemberian aliran dana korupsi senilai 27 miliar ini dilakukan pada bulan November hingga Desember 2022. Nah, pada saat itu kita ingat bahwa Dito masih menjabat sebagai staf khusus ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau staf khusus dari Airlangga Hartarto yang sekaligus juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dan kemudian tentu yang akan digali adalah untuk keperluan atau digunakan untuk apa aliran dana tersebut diterima oleh Dito. Nah, sudah terungkap bahwa dua tersangka dalam kasus proyek BTS yakni Irwan Hermawan yang merupakan komisaris PT Soliteh Media Sinergi dan orang kepercayaannya Windy Purnama ini memang telah mengumpulkan dana hingga mencapai 243 miliar rupiah sejak tahun 2021 dari berbagai pihak, ini dari konsorsium ataupun dari kumpulan beberapa pengusaha dan juga subkontraktor proyek BTS, dan dananya itu sudah terungkap digunakan untuk memuluskan proyek BTS dan juga sekaligus untuk mencegah supaya kejanggalan proyek BTS ini tidak tersentuh oleh lembaga hukum. Nah, dalam konteks apa kemudian Dito Aryo Tejo menerima aliran dana tersebut? Apakah Dito memang hanya sebagai perantara penerima atau memang penerima utama? Ini tentu hal-hal yang nantinya akan digali oleh penyidik. Nah, pagi tadi di istana Dito menyampaikan kepada wartawan akan datang ke Kejaksaan Agung pada pukul 13 atau pukul 1 siang waktu Indonesia Barat hari ini untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi. Meskipun memang di awal Dito dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi pukul 9 pagi, tapi nampaknya memang ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan oleh Dito sebagai Menpora. Tentu menarik untuk mencermati kasus ini, Mercy, selain memang karena kasus ini merugikan negara hingga 8,03 triliun rupiah, kasus ini juga disinyalir aliran dananya tidak hanya dinikmati oleh pengusaha kakap, tetapi juga diduga aliran dana korupsi proyek BTS ini juga mengalir ke politisi parlemen. Itu nanti yang harus dibuktikan tentu saja, kemudian juga diduga mengalir ke lembaga BPK dan bahkan juga diduga mengalir ke tubuh Kejaksaan Agung. Tentu kita akan memantau bersama nanti bagaimana jalannya pemeriksaan Dito Aryo Tejo, Menpora dalam kasus korupsi proyek BTS yang nanti akan dilakukan pada siang hari ini. Mercy. Kasus korupsi BTS, Kejagung memanggil Menpora Dito Aryo Tejo hari ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Dian Silitonga yang melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung.